Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sekarang berada di Pantai Pasir Padi, satu-satunya pantai milik pemerintah Kota Pangkal Pinang yang menjadi kebanggaan masyarakat Pangkal Pinang. Kenapa pantai ini diberi nama Pasir Padi? Karena pada tahun 1851 setelah di Bangka terjadi perang ataupun perlawanan rakyat Bangka melawan pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin oleh Depati Amir tahun 1848 sampai dengan tahun 1851 di beberapa distrik di Kota Pangkal Pinang seperti distrik Pangkal Pinang, distrik Merawang, distrik Sungai Liat, kemudian distrik Binyu terjadi ancaman bahaya kelaparan karena pada saat masa perang penduduk Pulau Bangka yang umumnya petani peladang itu banyak ikut berperang membantu Depati Amir. Nah, bahaya kelaparan ini terjadi karena masyarakat tidak menanam padi ladang ataupun padi ube sebagai bahan makanan pokok sehari-hari masyarakat Bangka. Nah, pemerintah Belanda menyadari hal tersebut, kemudian mulai melakukan upaya-upaya sistematis untuk mengisi gudang-gudang padi ataupun gudang-gudang pangan yang ada di Pulau Bangka untuk mengantisipasi terjadinya bahaya kelaparan. Kemudian pemerintah Belanda juga membagikan beras kepada masyarakat dengan cara masyarakat harus membayar kepada kepala-kepala rakyat dengan cara dicicil. Nah, sementara untuk mengisi kekosongan gudang-gudang pangan ataupun gudang-gudang padi, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan uji coba penanaman padi sawah yang mungkin dianggap oleh pemerintah Hindia Belanda cukup produktif dilakukan di Pulau Bangka. Nah, penanaman ataupun uji coba penanaman padi sawah tersebut pada tahun 1851 dilakukan di dua tempat. Yang pertama di distrik Pangkal Pinang, di wilayah geografis yang kemudian karena ditanami padi sawah kemudian diberi nama dengan Pasir Padi. Nah, kemudian yang kedua, uji coba penanaman padi sawah juga dilakukan di distrik Mentok di daerah yang disebut dengan Kebon Jati. Nah, sejak itu mulailah didatangkan bajak atau garu dari Jawa, dari Palembang. Kemudian didatangkanlah pekerja-pekerja ataupun penggarap sawah dari Jawa. Kemudian didatangkan bibit unggul padi dari Batavia, kemudian dari Keresidenan Palembang. Nah, mulailah dilakukan uji coba penanaman padi sawah di kawasan di distrik Pangkal Pinang yang kalau kita lihat kawasannya itu berada di sisi barat Pulau Puna sampai ke sekarang itu ada Pasir Padi B itu ya. Nah, di belakang itu adalah kawasan petak-petak sawah untuk uji coba penanaman padi sawah oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, akan tetapi setelah dilakukan uji coba, biaya produksi dan hasil produksi padi itu tidak berimbang. Artinya biaya produksi itu lebih besar dari hasil produksi padinya, sehingga kemudian pemerintah Belanda menyimpulkan bahwa untuk di Bangka padi ataupun pangan utama masyarakat itu silakan masyarakat menanam padi ladang, tetapi untuk cadangan pangan, cadangan padi itu harus didatangkan dari Jawa dan dari Sumatera, khususnya dari Keresidenan Palembang. Nah, itu sejarah kenapa kawasan ini diberi nama Pasir Padi karena ada uji coba penanaman padi sawah pada tahun 1851. Nah, lambat laun kawasan Pasir Padi ini menjadi ramai pada pesisir-pesisir pantai
itu masyarakat menanam pohon kelapa, kemudian kawasan pasir padi juga menjadi kawasan nelayan ya bagi masyarakat Pangkal Pinang, karena di laut pasir padi itu banyak sekali ikan-ikan segar, kemudian di pantainya ini banyak sekali lokan yang oleh nelayan dicari dengan menggunakan tuis. Nah, jadi kemudian pasir padi di samping sebagai tempat aktivitas nelayan, kemudian tempat orang berkebun kelapa, lambat laun pasir padi juga berkembang menjadi kawasan wisata ya, seiring dengan berkembangnya Pangkal Pinang sebagai satu kota, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena jarak pantai pasir padi ini dengan pusat kota itu tidak terlalu jauh ya, jadi sangat mudah untuk ditempuh. Nah, kita berharap juga ke depan pantai pasir padi ini berkembang menjadi salah satu daya tarik utama bagi pariwisata Kota Pangkal Pinang. Nah, harus kita susun travel pattern-nya ya, pola-pola perjalanan wisata ke pantai pasir padi. Nah, secara garis besar itu bisa disambungkan dengan pola-pola perjalanan pengembangan kawasan wisata di pesisir timur Pulau Bangka ya. Jadi kawasan wisata mulai dari Tanjung Pesona, kemudian Matras, Hakok kan, kemudian Teluk Uber. Nah, lewat pesisir timur itu banyak sekali sekarang berkembang destinasi wisata pesisir. Nah, kalau bisa nanti tersambung ya melewati Jembatan Emas, kemudian Bangka Botanical Garden, kemudian tersambung ke Pantai Pasir Padi, Tanjung Bunga, terus ke Pantai Sampur dan ke kawasan di Tanjung Gunung ya di Bangka Tengah, dan di kawasan-kawasan di pesisir timur Pulau Bangka yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, jadi koridor pengembangan pesisir pantai timur Pulau Bangka itu diharapkan dapat berkembang dan menjadi cita-cita kita semua ya. Pangkal Pinang ya dan Pasir Padi itu menjadi penyambung ya, dua kawasan ekonomi khusus pariwisata di Kabupaten Bangka dan kawasan ekonomi khusus pariwisata yang ada di Bangka Tengah. Nah, kita berharap koridor pengembangan pariwisata pesisir timur pantai Pulau Bangka sesuai dengan rencana induk pengembangan pariwisata provinsi itu dapat terlaksana, dan Pasir Padi lambat laun ya akan tumbuh dan berkembang dengan karakteristik, dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh pantai Pasir Padi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat dan khususnya kepada generasi muda, mari kita kenali negeri kita, kita cintai negeri kita, kita jelajahi negeri kita. Khusus di Pangkal Pinang, mari kita kenali, kita cintai dan kita jelajahi destinasi wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang. Baik itu destinasi wisata bahari, destinasi wisata budaya, destinasi wisata sejarah, maupun destinasi wisata minat khusus. Nah, kita sekarang berada di kawasan pantai wisata Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Nah, mari kita jaga kawasan pantai ini agar tetap bersih, asri, rapi. Nah, mari kita ramaikan pantai ini dengan berbagai macam event-event kepariwisataan, event-event olahraga, event-event seni dan budaya, sehingga pantai ini kemudian menjadi terkenal dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit ya bagi masyarakat, bagi wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara yang datang ke Bangka Belitung. Terima kasih.